assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Pertanyaan yang bagus banget nih dari Bunda Justin. Ya. Justin. Nih, Hafal ya Bang sekarang ya karena ada inisial nama. apa ada inisialnya? Gimana Bang? Bunda langsung bahas. Masya Allah bahas ya. Iya, Bunda. Masya Allah Bun. Iya. Bunda. Iya. Pekerjaannya bagus. Hobi, duitnya banyak. Tapi mata ini memandang sesuatu yang tidak semestinya. Bisa kok nahan iman misalnya. Bisa kok karena dia setia. Boleh saja mengatakan hal semacam itu. Tapi kecerdasannya setan itu mengalahi apapun. Hati-hati, setan selalu mencari pintu masuk untuk mengganggu hambanya Allah bermaksiat. Memang kan kalau kita tugasnya mungkin menjadi fotografer atau menjadi tukang moto-motoin, nge-shoot gitu ya. Pasti kan yang dicari objeknya yang indah-indah. Tapi andai saja dia niat pekerjaannya takwa kepada Allah, dia hanya ingin mengambil gambar yang tidak mengganggu keimanannya, tidak menjadikan fitnah pada dirinya, maka dengan niat karena Allah, cobalah untuk ikhtiar ditinggalkan. Maksudnya ditinggalkan hobinya, maksudnya jadi nggak foto-foto lagi gitu? Bukan, tetap dia melakukan dan tetap dia menjalankan hobinya, kesenangannya dengan mengambil gambar. Tapi alihkan dengan ambil gambar yang lain. Contoh, misalnya mengambil gambar panorama, kemudian mungkin mengambil seseorang perkumpulan dengan kegiatan, atau memang ada muslimah atau muslimah dalam acara. Ya itu kayaknya mustahil deh, duitnya dikit. Ingat kata baginda Rasulullah SAW, demi Allah ketika seseorang meninggalkan sesuatu kemaksiatan dengan tujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yakinlah maka Allah akan mengganti hal tersebut dengan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Kita kadang-kadang melihat kuasa manusia terbatas kan. Ini gajinya banyak, duitnya gede. Nanti kalau saya berhenti kerja gimana caranya? Tapi kenapa kita tinggalkan itu? Karena demi menjaga mata kita, menjaga jiwa kita, menjaga keluarga kita, dan pun juga kita menjaga perasaan istri kita. Udah deh, saya pengennya fotonya dengan yang baik-baik aja. Sambil kita mengangkat tangan kepada Allah, yakinlah, yakin, sangat yakin. Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam masalah kita. Amin ya robbal alamin. Kadang Bang, seseorang itu perlu niat dulu. Ketika niat sudah kuat, maka jalankan. Kita belum menemukan jalan keluar setelah itu. Tapi ketika kita punya niat baik, kemudian kita lakukan, maka Allah akan membuka 70 pintu kebaikan. Subhanallah. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada yang baper, silakan. Yang mana nih? Bunda. Yang energik sekali. Energik. Tapi Bunda nggak ada ininya nih. Inisial namanya ya. Inisial. Berarti tanpa inisial pasti namanya Silakan Bunda, pakai mic-nya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Panda. Waalaikumsalam. Panda. Jawab dong. Kita disapa ini, kita cuma berempat. Perkenalkan nama saya Rahmawati dari Majelis Ukti Sobaru Tangerang. Iya Bunda. Jalan-jalan ke kebun, baper nih Bun. Jalan-jalan ke kebun, baper nih Bun. Males Bun. Jalan-jalan ke kebun, baper nih Bun. Bagus ini. Saya mau bertanya Bun. Iya. Begini, kan adik saya sebagai perawat di rumah sakit. Yang tentunya tugasnya sehari-hari sebagai perawat memberikan istilahnya perawatan yang bagus terhadap pasien. Tetapi tugasnya dia di rumah sakit itu memandikan pasien yang istilahnya bukan muhrimnya. Nah saya sebagai kakaknya merasa risih, tapi adik saya asik-asik aja. Jadi gimana sarannya, saya minta saran ke Bunda untuk memberitahukan kepada adik saya. Karena setelah saya memberitahukan, adik saya tuh nyantai-nyantai aja gitu Bun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Iya, ada beberapa pasien yang mungkin tidak bisa untuk mandi sendiri ya, karena dia lagi sakit atau apa, dan emang tugasnya suster ya.
Tugas suster memandikan. By the way, suster itu cita-citanya jadi Febri ya, Feb? Cita-cita kamu maksudnya jadi suster ya? Bang, suster bang. Salah dong bang. Salah ya, salah bang. Bercanda. Ini gimana nih Bunda ya? Emang bagus nih pertanyaannya nih. Baik Bun. Ya. Bunda. Iya. Kadang suka kita menemukan ada suster atau perawat perempuan nyeka atau mandiin pasiennya laki-laki yang bukan mahram. Ada juga dokter kandungan. Ini Bang Damar tanya baju dokter kandungan nih. Cuma pas berojol dia takut duluan. Oleh karenanya namanya memahami Islam itu ada namanya ilmu fikih. Apa tuh? Ada hukum-hukum di situ. Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dalam kitabnya Fathul Qorib dikatakan ada beberapa keadaan dan hukum tentang batasan aurat. Yang pertama, pandangan laki-laki kepada wanita yang bukan mahramnya yang jadi sebab bikin nafsu atau potensi buat zina itu tidak diperbolehkan. Hatta nenek-nenek. Nenek-nenek nih udah nenek-nenek tetap masih pakai nutup aurat. Yang keduanya, pandangan seorang suami dan istri tentu diperbolehkan untuk melihat seluruh tubuhnya walaupun dimakruhkan untuk melihat kemaluannya. Yang ketiga, pandangan laki-laki dan perempuan yang mahram dibolehkan melihat seluruh auratnya kecuali pusar dan lutut. Ya, di antara itu tidak boleh diperlihatkan. Dan yang keempat, pandangan laki-laki kepada perempuan dalam pengobatan. Dokter kah, suster kah? Dengan catatan pengobatan dilakukan tentunya. Pertama, ada izin daripada suami atau mahram atau perempuan yang terpercaya, asisten dokter lah atau asisten suster dan lain sebagainya. Dan tentunya pemeriksaan ini pun apabila sudah tidak ada lagi dokter perempuan di tempat tersebut. Banyak di desa-desa terpencil yang masih belum banyak tenaga medis perempuan. Begitupun seorang dokter laki-laki. Makanya ini pentingnya pentingnya ilmu sebelum beramal. Makanya ada empok diem-diem aja karena punya ilmu. Karena meyakini kalau yang ia lakukan itu adalah untuk menolong, ya, bukan untuk mencari nafsu atau dan lain sebagainya. Makanya Bang Damar kagak mau jadi dokter kandungan karena takut ke dalam-dalamnya. Nah, Allah Ta'ala alam. gitu ya Bun. Bunda. Ya. Ada yang baper lagi gak? Silakan. Oh saya, boleh. Alhamdulillah. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Panda. Waalaikumsalam. Jawab dong, kita minoritas ini. Waalaikumsalam. Nama saya Neni. Oh Bu Neni. Oh Neni. Dikit lagi tadi. Dari Majlis Pisau Baru Tangerang. Ya. Iya Bunda, sama teman-temannya ya. Mikir kurang dekat Bunda. Bunda, mau tanya. Boleh. Saya kan punya ponakan. Dia kerja di supermarket. Terus dia ponakan saya tuh ganteng, pokoknya tampan sekali gitu. Terus pernah saya ngelihat, saya pas lagi ke sana, dia tugas sebagai kasir. Nah, setiap ada yang beli tuh kalau yang perempuan wanita itu seneng gitu berlama-lama deket dia gitu. Iya. Saya tuh kayaknya Karena cakep ya. jadi saya risih gitu. Terus tapi padahal ponakan itu sih biasa-biasa aja, nggak ada nanggepin lah. kayak biasa aja dia Masih nggak. ngeliat begitu lah. Iya. Terus bagaimana itu kan termasuk zina mata ya Bun ya. Bunda, bagaimana saya harus menasihati ponakan saya? Dan kan nggak mungkin ponakan saya sudah pakai topeng gitu. Jadi gimana cara nasihatin ponakan saya Bunda? Iya. Oh Biar iya. dia, tidak menimbulkan fitnah zina mata gitu. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, udah Bang. Bang, ayo pulang Bang, Mau ayo. lagi? Terpesona. Iya ini saya nyontohin. Jadi kan keponakannya dia itu berarti menjadi objek ya. Iya. Objek zina mata orang-orang yang melihatnya. Ganteng berarti Bang. Iya tapi dia nggak Atau cantik? menyadarinya. Iya, Bunda ponakannya laki-laki apa perempuan? Laki-laki, berarti ganteng, Oh, jadi kalau menarik. ada yang belanja nggak mau kembalian gini aja terus aja gitu. Iya. Iya benar. Tapi sebagai info aja nih Bunda ya. Saya SMP SMA itu saya digila-gilai cewek loh. Oh ya.
Allah. Jadi Maksudnya cewek gimana? cewek setiap lewat tuh Melki gila, Melki gila gitu. Bunda langsung jawab. Oh, langsung jawab. Baik deh, ya Allah. Bang Melki kayak terpesona dengan Bunda Neni. Iya bener. Masya Allah, Bun. Ya. Bunda. Punya ponakan, punya anak, punya saudara. Misalnya ganteng atau cantik luar biasa. Setiap kita jalan, orang ngeliatin dia. Kita jalan lagi, diliatin lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Bersyukur kenapa? Karena memiliki karunia. Indah dalam pandangan. Yang kedua, selain kita bersyukur, coba liatin. Jangan-jangan bajunya miring sebelah. Iya. Oh jangan-jangan ada yang aneh ya. Jangan diliatin, kan gitu tuh. Jangan kepedean ya Bun. Nah, jadi Masya Allah. Ya, bercanda ya Bun ya. Artinya bagaimana kalau memang ada keluarga kita diliatin. Kuncinya adalah Allah itu mencatat apa yang kita lakukan kepada orang lain. Bagaimana mata kita, bagaimana hati kita, bagaimana telinga kita. Bagaimana langkah kita dan bagaimana jawarih, bagaimana anggota tubuh kita. Itulah yang akan dipertanggungjawabkan kelak nanti. Tapi Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban bagaimana pandangan orang lain kepada kita. Asalkan kita bisa menjaga diri jangan sampai menimbulkan fitnah. Seorang laki-laki baina surra wa rukbah tertutup. Tapi tentunya kan bukan saja antara pusar sama lutut yang tertutup, tapi ada adabnya, berpakaian kemeja, berpakaian kaos yang pantas ketika kita berjalan. Insya Allah tidak akan menimbulkan fitnah. Kalau memang kita udah jaga diri dengan akhlak tidak berlebih-lebihan, orang masih mandangin kita, insya Allah kita nggak kena dosanya. Oleh karena itu, kalau kita dipuji, jangan lupa kembalikan semua kepada Allah dengan mengucap Masya Allah, Tabarakallah. Gitu ya Bun ya. Bun, ular sanca dicakar kera. Keduanya meronta-ronta. Jaga semua panca indera, terutama mata. Tuh. Bagus ya Bang ya. Bagus. Alhamdulillah. Jangan kemana-mana, abis ini kita kembali lagi tetap di Assalamualaikum Bunda.